Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video laporan pengenalan lapangan persekolahan tahap 1. Video ini akan berisi tentang hasil kegiatan selama masa pengenalan lapangan persekolahan pada tanggal 23 September sampai 4 Oktober kemarin. Mari kita simak. Sebelumnya, perkenalkan saya Destina Tasya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 1901-045-099. Pengenalan lapangan persekolahan itu apa sih? Jadi, pengenalan lapangan persekolahan tahap 1 atau bisa disebut dengan PLP1 adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5 untuk selangkah lebih dekat dengan sekolah. Selama masa PLP1, mahasiswa akan mewawancarai kepala sekolah, guru pamong, dan akan mendokumentasikan seluruh kegiatan. Hasil dari wawancara dan dokumentasi ini akan dilaporkan dalam bentuk video dan bentuk tulisan. Mahasiswa juga diperkenankan memilih sekolah yang akan menjadi tujuan mereka dalam melaksanakan PLP1 ini. Nah, saya dan teman kelompok kami sepakat untuk memilih MAN 1 Kota Bekasi sebagai tujuan PLP1 kami. MAN 1 Kota Bekasi merupakan madrasah aliyah negeri terakreditasi A yang terletak di Jalan Markisaraya 2, Taman Wisma Asri, Teluk Pucing, Kecamatan Bekasi Utara, MAN 1 Kota Bekasi. Saat ini dikepalai oleh Pak Dr. Andes Endang Saifuddin MSI. Kami berkesempatan mewawancarai Bapak Dr. Andes Endang Saifuddin MSI selaku Kepala Sekolah dan Ibu Ella Alia SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Bagaimana hasil dari wawancara kami? Simak terus ya. MAN 1 Kota Bekasi merupakan peralihan dari Madrasah Aliyah Agus Salim swasta dan baru resmi menjadi MAN 1 Kota Bekasi tepatnya pada tahun 1992. Jadi kurang lebih sudah hampir 30 tahun MAN 1 Kota Bekasi ini berdiri. MAN 1 Kota Bekasi menerima pendaftaran peserta didik paling banyak melalui SMP negeri atau MTS negeri dengan melalui 2 jalur, yaitu jalur prestasi sebanyak 10% dan jalur seleksi akademik dan umum sebanyak 90%. Karakteristik umum peserta didik MAN 1 Kota Bekasi sekarang berakhlak baik, mampu menerima mata pelajaran riset dengan sampling percobaan MIPA 1 dan II 1. Juga sudah mampu menggunakan laptop sebagai pengaplikasian proyek madrasah CBT. Untuk struktur organisasi khusus MAN 1 Kota Bekasi, ketua madrasahnya langsung kepada Kabid Pemnat di Kanwil. Untuk struktur umum ada kepala madrasah, yaitu Bapak Dr. Andes Endang Saifuddin MSI. Lalu ada wakil kepala kurikulum yang mengepalai para wali kelas, wakil kepala sarana dan prasarana, wakil kepala kesiswaan yang mengepalai para pembimbing ekskul, dan wakil kepala humas yang mengepalai komite sekolah yang berisikan perwakilan wali murid. Untuk kepala madrasah yang harusnya memiliki 24 jam mengajar, sementara jajaran wakil kepala madrasah memiliki bobot 12 jam mengajar. Dalam menghadapi sistem pembelajaran di tengah pandemi, MAN 1 Kota Bekasi merintis website e-learning untuk proses belajar mengajar. Pada awal-awal, para guru dilatih untuk menggunakan aplikasi seperti Google Form, Google Meet, Google Classroom. Namun kemudian sistem ini memiliki kendala karena terlalu banyak link yang dipakai siswa, sehingga MAN 1 Kota Bekasi merintis
e-learning yang di dalamnya sudah terdapat absen dan pengurusan tugas. Untuk peraturan dan tata tertib akademik, itu ada kode etik guru yang tertuang di buku kerja 2 yang dimana semua guru memiliki dan ditandatangani oleh kepala madrasah. Sementara peraturan dan tata tertib kepada siswa akan disosialisasikan setiap tahun pada acara matsama atau masa ta'aruf madrasah. Untuk detail peraturan dan tata tertib, kepala sekolah tidak bisa menjelaskan secara detail karena cukup banyak, tapi dapat dipastikan jika peraturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya. Kegiatan seremonial formal terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan akademis dan non-akademis. Kegiatan akademis contohnya seperti upacara bendera, kegiatan belajar mengajar, tryout kelas 12. Sementara untuk kegiatan non-akademis ada kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pelatih anak-anak di luar jam belajar, dan kegiatan PHBI atau Hari Besar Islam yang diurus oleh OSIS dan pembinanya. Untuk pelaksanaan kurikuler, yaitu jam belajar dilaksanakan pukul 7 pagi sampai setengah 4 sore. Tapi selama pandemi, ada jam belajar dilaksanakan pukul 7 pagi sampai jam 12 siang. Sementara untuk pelaksanaan kokurikuler, jika sifatnya peningkatan prestasi, maka akan diberikan izin langsung, contohnya kegiatan OSN. Jumlah kelas di masa 1 Kota Bekasi yang awalnya berjumlah 36, lalu 3 tahun berakhir dikurangi menjadi 30 kelas saja dengan jurusan yang dibagi 2, yaitu IPA dan IPS. Rata-rata siswa harus berjumlah maksimal 36, boleh kurang, tidak boleh lebih. Oleh karenanya, masa 1 Kota Bekasi hanya menerima 360 siswa setiap tahun. Terdapat macam ekstrakurikuler, yaitu taekwondo, jurnalistik, paskibra, PMR, rohis, kir, olahraga, termasuk futsal, bulu tangkis, dan voli, skema, silat, seni, dan pramuka. Masing-masing memiliki pembina dan pelatih yang dijadwalkan setiap hari, dimulai pukul setengah 4 sore sampai jam 5 sore, kecuali hari Sabtu, dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Yang pertama, seluruh warga masa 1 Kota Bekasi adalah muslim, sehingga semua di sini wajib berpakaian muslim dan muslimah. Yang kedua, setiap pembelajaran selalu diawali dengan tadarus, dan yang ketiga, tata tertib merupakan bagian dari kedisiplinan siswa. Pesan dari kepala sekolah madrasah hanya 2, yaitu sehat dan semangat. Sehat ini ditekankan terutama pada masa-masa pandemi seperti ini, dan semangat ini juga selalu digelorakan setiap pagi agar mendorong anak-anak memahami untuk apa mereka bersekolah dan belajar, dan pentingnya berprestasi. Untuk kelas 12 sendiri dalam menjalani proses pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih antusias karena mereka meyakini bahwa tiap-tiap pembelajaran adalah yang mereka butuhkan ke depannya. Sejak pandemi berlangsung, ada beberapa gangguan dalam mengadakan kegiatan pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru-guru cenderung mengajar satu arah dengan memberi materi atau video pembelajaran, tapi sejak dilakukan proses pembelajaran tatap muka, meski hanya 2 kali dalam seminggu, gangguan tersebut mulai teratasi. Baik siswa maupun guru sama-sama memiliki kepuasan dalam memberi materi dan menerima materi. Dilakukan proses penilaian kognitif, pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Selama dilakukan proses kegiatan penilaian tersebut, guru-guru selalu menilai secara real dan objektif, sesuai dengan kemampuan siswa sehari-hari. Memang sejak pandemi ada keterbatasan dalam penilaian, tapi akhirnya dicari cara yang paling efektif.
Contoh kecilnya seperti ulangan ketika di rumah. Guru-guru tidak tahu apakah siswa ini menyontek lewat Google atau murni hasil pemikirannya sendiri. Jadi pada akhirnya guru lebih menilai mana siswa yang mengerjakan secara jujur dan mana yang hasil menyontek lewat Google. Kalau membicarakan soal kendala, pasti akan selalu ada contoh kendala. Yang selalu ditemukan adalah kendala kurikulum yang kurang sesuai bagi kelas 12. Kelas 12 yang seharusnya menghadapi persiapan UTBK, sementara kurikulum yang disusun hanya mengarahkan pada sekedar mengikuti pembelajaran biasa, sehingga guru-guru di kelas 12 sering menyadur materi yang tiap tahunnya dipakai dalam UTBK. Para guru selalu memberi motivasi kepada siswa setiap proses pembelajaran mengajar. Untuk tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan masing-masing. Sekian yang dapat saya laporkan mengenai hasil PLP 1. Terima kasih kepada pihak Madrasah Negeri 1 Kota Bekasi yang sudah menerima kami untuk melaksanakan PLP 1. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok yang sudah bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.